Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan pengelolaan kelas dan praktikum. Pokok bahasan yaitu terdapat pengertian kelas, dasar-dasar manajemen kelas, tujuan dan komponen keterampilan pengelolaan kelas, pendekatan dalam pengelolaan kelas, prinsip-prinsip pengelolaan kelas, dan kegiatan dalam pengelolaan kelas. Selanjutnya itu masalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas dan upaya mengatasi masalah pengelolaan kelas. Yang terakhir yaitu praktikum. Selanjutnya itu kita menjelaskan pengertian kelas. Dede Sujadi 2009 mengatakan dengan mengutip pendapat dari berbagai ahli, mengatakan pengelolaan kelas adalah seperangkat kegiatan untuk mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan, menghubungkan interpersonal dan iklim sosio-emosional yang positif, serta mengembangkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Selanjutnya yaitu dasar-dasar manajemen kelas. Di sini menurut Alben Ambarita 2006, dasar-dasar manajemen kelas yang harus diperhatikan adalah: pertama, faktor yang sangat penting menentukan lingkungan belajar adalah sikap atau perilaku guru. Sengaja atau tidak sengaja, perilaku variabel dan non-variabel guru mempengaruhi perilaku peserta didik. Nah, yang kedua yaitu guru mempunyai tanggung jawab profesional untuk menerapkan aturan dan pemilihan teknik-teknik yang digunakan untuk memaksimalkan perilaku belajar peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu guru harus mengembangkan ide-ide tentang hubungan antara mengajar, disiplin peserta didik mengikutinya. Faktor-faktor yang memotivasi peserta didik untuk berperilaku seperti yang mereka lakukan. Pribadi guru dengan apa yang diharapkan bagi pengembang perilaku peserta didik dan sebuah rencana sistematis untuk menata kembali ciri ruang kelas yang lebih baik dengan pengamatan terhadap perilaku belajar peserta didik. Nah, yang keempat yaitu perencanaan hierarki pengambilan keputusan sebagai implementasi strategi manajemen untuk mengembangkan perilaku peserta didik. Nah, selanjutnya itu tujuan dan komponen keterampilan pengelolaan kelas. Di sini yaitu tujuan pelaksanaan pengelolaan kelas adalah sebagai upaya guru untuk mengendalikan tingkah laku siswa di dalam kelas dengan membina hubungan yang baik antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa agar dapat menciptakan kondisi kelas yang kondusif saat proses pembelajaran berlangsung. Keterampilan itu sendiri mempunyai komponen-komponen, yaitu keterampilan sebagai upaya memelihara kondisi kondusif yang telah berjalan dengan baik, dan keterampilan yang berhubungan dengan usaha guru dalam mengembalikan kondisi belajar agar dapat optimal kembali. Dan selanjutnya yaitu pendekatan dalam pengelolaan kelas, prinsip-prinsip pengelolaan kelas, dan kegiatan dalam pengelolaan kelas. Menurut Alben Ambarita 2006, ada beberapa pendekatan yang dapat dilaksanakan untuk menciptakan interaksi yang menumbuh kembangkan diri peserta didik, antara lain sebagai berikut. Pertama yaitu pendekatan otoritas, berikut yaitu intimidasi, pendekatan permisif, pendekatan buku masak, pendekatan instruksional, pendekatan pengubahan perilaku, pendekatan iklim sosio-emosional, pendekatan proses kelompok, pendekatan eklektik, pendekatan analitik pluralistik. Menurut Syaiful Bahri Jamarah dan Aswan Jain 2002,
dan Martinez, Yamin, dan Maisha 2009 terdapat beberapa prinsip pengelolaan kelas, antara lain yaitu hangat dan antusias, tantangan, bervariasi, keluasan, penekanan pada hal-hal yang positif, penanaman disiplin diri. Rosman 2010 menjelaskan pengelolaan kelas meliputi beberapa kegiatan, yaitu pengaturan tempat belajar, pengaturan siswa, pemilihan bentuk kegiatan, pemilihan media pembelajaran, dan penilaian. Selanjutnya itu masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas dan upaya mengatasi masalah pengelolaan kelas. Menurut Ahmad Rohani 2004, masalah pengelolaan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu pertama, masalah yang ada dalam wewenang guru bidang studi, yang kedua yaitu masalah yang ada dalam wewenang sekolah, yang ketiga yaitu masalah-masalah yang ada di luar kekuasaan guru dan sekolah. Penghambat pengelolaan kelas, antara lain yaitu pertama, faktor guru, yang kedua, faktor peserta didik, yang ketiga, faktor keluarga, dan yang terakhir yaitu faktor fasilitas. Nah, sebagai seorang guru yang bertanggung jawab terhadap berbagai tingkah laku peserta didik yang menimbulkan masalah dalam proses pembelajaran, maka guru harus berupaya untuk mengatasi masalah yang terjadi seperti yang dikatakan oleh Ahmad Rohani 2004, Martinez, Yamin, dan Maisha 2009 sebagai guru dalam menciptakan kondisi yang optimal agar proses mengajar berlangsung efektif, dan sebagai usaha mengatasi masalah pengelolaan kelas baik individu maupun kelompok. Terdapat 2 tindakan guru, yaitu tindakan pencegahan dan tindakan korektif. Nah, yang terakhir yaitu praktikum. Di sini kita melihat dulu pengertian praktikum. Menurut Hergard Hajar seperti dikutip Lajoid dan Tamer 1994, praktikum adalah suatu bentuk kerja praktek yang bertempat dalam lingkungan yang disesuaikan dengan tujuan agar siswa terlibat dalam pengalaman belajar yang terencana dan berinteraksi dengan peralatan untuk mengobservasi serta memahami fenomena. Metode praktikum ini juga disebut metode laboratori. Dengan metode laboratori, guru menggunakan berbagai objek membantu siswa melakukan percobaan. Di sini yaitu tujuan praktikum. Praktikum mempunyai 3 tujuan, yaitu keterampilan kognitif, keterampilan efektif, dan keterampilan psikomotor. Pada keterampilan kognitif, siswa dapat melatih diri agar teori dapat dimengerti. Teori yang berlainan dapat diintegralisasikan serta dapat menerapkan teori pada keadaan nyata. Keterampilan efektif bertujuan agar siswa dapat belajar merencanakan kegiatan secara mandiri, kerjasama, menghargai, dan mengkomunikasikan informasi mengenai bidangnya. Keterampilan psikomotor bertujuan untuk menyiapkan alat-alat, memasang serta memakai instrumen tertentu. Nah, yang selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan metode praktikum. Pertama, kelebihan itu melibatkan secara aktif fisik, pikiran, dan emosi peserta didik sehingga mempertinggi hasil belajar. Nah, yang berikut yaitu meningkatkan kadar keterampilan peserta didik dan membangkitkan motivasi dan rasa percaya diri. Selanjutnya itu biasanya praktek itu dapat menghasilkan benda yang bermanfaat. Nah, kekurangan
Kekurangannya itu seringkali memperluas fasilitas yang banyak, memerlukan banyak waktu untuk kelas yang besar, pengawasan kurang efektif kalau instrukturnya terbatas. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah atau teknik dalam pembelajaran dengan metode praktikum. Di sini yaitu terdapat ada langkah persiapan. Persiapan untuk pelaksanaan metode praktikum menetapkan tujuan, persiapan alat dan bahan yang diperlukan, mempertimbangkan sesuai dengan jumlah alat yang ada dan kapasitas tempat. Nah, selanjutnya itu memperhatikan risiko keamanan dan mempersiapkan tata tertib untuk jaga peralatan dan bahan yang digunakan. Yang terakhir yaitu membuat petunjuk tentang langkah-langkah yang harus ditempuh. Selain praktikum berlangsung secara sistematif, termasuk hal-hal yang dilarang atau membahayakan. Yang kedua itu langkah pelaksanaan. Sebelum siswa melaksanakan praktek, siswa mendiskusikan persiapan yang akan dilakukan. Selama praktek, guru perlu mendekati siswa untuk mengamati proses yang sedang berlangsung, menerima pertanyaan-pertanyaan, memberikan dorongan dan bantuan terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa, sehingga praktikum dapat dilaksanakan. Selama praktikum, guru hendaknya memperhatikan situasi secara keseluruhan untuk mengontrol praktikum. Nah, langkah-langkah teknik dalam pembelajaran dengan metode praktikum. Itu ada tindak lanjut. Setelah praktikum dilakukan, kegiatan selanjutnya adalah meminta siswa membuat laporan untuk diperiksa, mendiskusikan masalah-masalah yang ditemukan selama praktikum. Dan selanjutnya itu memeriksa keberhasilan alat dan menyimpan kembali segala peralatan yang digunakan. Terima kasih. Itulah presentasi saya tentang pengelolaan kelas dan praktikum. Stay at home untuk memperkecil penyebaran COVID-19. Semoga wabah ini segera berakhir. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun serta menjaga stamina fisik dengan mengkonsumsi makanan bergizi serta memeriksakan diri bila terdapat gejala COVID-19. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.